Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat mitra Kuaya, mitra distributor, leader dan seluruh pelaku market Kuaya yang insyaallah dirahmati Allah. Allahumma amin. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yuli di channel Gila Bikin Kaya bersama dengan Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Ya, saudara sekalian, hari ini saya akan membahas sebuah materi tentang kesalahan-kesalahan atau tentang hal-hal yang sering tidak dilakukan oleh teman-teman pelaku network marketing. Ya, beberapa teman-teman yang melakukan bisnis network marketing, sehingga ketika network marketingnya tidak jalan maka yang disalahkan perusahaannya, ketika tidak dapat bonus gede yang disalahkan perusahaannya, ketika dia bangkrut menjual materinya untuk bisnis di network marketing yang menipu katanya perusahaannya, padahal perusahaannya baik-baik saja, perusahaannya akadnya sudah benar, perusahaan marketingnya sudah bagus, pemiliknya bagus, legalitasnya bagus, ya, semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan aturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi ternyata Anda tidak bisa berjalan di perusahaan itu, Anda tidak bisa menghasilkan sesuatu di perusahaan itu, Anda tidak bisa sukses di perusahaan itu, kemudian yang disalahkan perusahaan, yang disalahkan namanya network marketing, yang disalahkan namanya MLM. Ya, jadi ini harus paham dulu ya. Nanti silakan teman-teman introspeksi diri, bener nggak saya seperti ini ya, terutama teman-teman yang sudah menjalankan bisnis Kuaya, coba diingat-ingat apakah yang saya sampaikan ini menurut Anda, evaluasi diri Anda sendiri betul atau tidak gitu ya. Nah, beberapa kesalahan teman-teman pelaku market di Kuaya, khususnya umumnya pada pelaku network marketing. Kesalahan pertama, teman-teman biasanya tidak mau mempelajari produk dengan baik. Biasanya produk knowledge-nya sangat-sangat kurang, biasanya produk knowledge-nya sangat-sangat dangkal. Ya, hampir 80% mitra-mitra Kuaya ini yang tidak menghasilkan uang, tidak bisa menghasilkan profit, tidak memiliki penghasilan besar di Kuaya adalah rata-rata produk knowledge-nya kurang, pengetahuan tentang produknya kurang. Nah, kenapa ini harus dan wajib pengetahuan produk ini? Ya, ingat saudara sekalian, dalam dunia bisnis ini, di dunia bisnis Kuaya ini kan ada yang kita jual. Yang kita jual apa? Air. Ada produknya enggak? Ada. Ya, Anda sudah paham produknya belum? Belum. Lah terus Anda mau dapat duit dari mana kalau produknya saja tidak paham? Yes or no? Yes, ya. Nah, kalau Anda tidak mau memahami produknya, tidak mau belajar produk knowledge-nya, tidak mau belajar sistem knowledge-nya, ya gimana Anda mau pinter, gimana Anda menghasilkan uang, wong produknya saja tidak paham. Dari A sampai Z harus betul-betul dipahami tentang produknya, cara demonya, kualitas produknya, kenapa kok bisa begitu. Ketika ditanya kok ini rasanya pahit harus bisa jawab. Kalau ditanya kenapa harus air demineralisasi maka harus bisa menjelaskan. Bedanya apa air demin dengan air mineral harus bisa menjelaskan. Ya, bedanya apa pH ini dengan pH itu, kok ini nggak bisa dengan pH sekian, ini pH sekian, bedanya apa, pH-nya Kuaya berapa harus bisa menjelaskan. TDS itu artinya apa harus bisa menjelaskan. Semua hal terkait dengan produk dari A sampai Z harus Anda pelajari. 80% lebih kesalahan teman-teman mitra Kuaya tidak paham tentang produknya. Taunya 3: 1 air murni, 2 air beroksigen, 3 air doa. Dah itu tok. Ketika ditanya kok didoakan, nggak bisa jawab. Kok murni, kenapa murninya, nggak bisa jawab. Kok beroksigen, oksigennya berapa, nggak bisa jawab.
Nah, ini ya permasalahan krusial saudara sekalian. Maka Anda belum mendapatkan hasil maksimal di kuaya, introspeksi diri dulu. Apakah Anda sudah loyal kepada produk Anda? Salah satu loyalitas Anda adalah paham betul tentang namanya produk kuaya dulu. Yes. Nah kalau Anda sendiri nggak paham produknya kok pengen sukses kan ya aneh. Dari mana coba? Ya gitu kan. Kalau dalam dunia bisnis lain, dunia jasa ya Anda harus pahami jasanya itu apa, pekerjaan Anda apa, yang ditawarkan apa. Kalau di kuaya sudah jelas yang ditawarkan apa? Air, minum produknya. Kemudian sistem kemitraan yang ditawarkan. Nah kalau Anda nggak paham produk knowledge-nya, bagaimana Anda menghasilkan uang? Ya jadi jangan disalahin Pak Yuli, jangan disalahin Mang Endin. Pak Yuli, Mang Din training terus nggak ada hasilnya, saya juga duitnya masih 100.000 terus nggak ada, nggak pernah ditransfer. Lah Anda jualannya udah berapa? Pengetahuan produk Anda sejauh mana? Yes, yes, yes gitu ya. Jangan ngelak gitu ya. Ya karena saya sudah survei 80% teman-teman yang tidak menghasilkan uang di kuaya itu karena nggak paham produknya. Yang pertama itu. Kalaupun paham persentasenya kecil. Ya sekelas leader aja masih ditanya masih gelagapan gitu ya. Pencampuran oksigen itu kan di jantung ya. Nah kalau dicampur di air gimana bisa meresap, padahal jantung ini kan nggak kita minumi airnya misalkan, yang diminumi kan perut. Nah ini harus bisa jawab ya, kenapa, pengikatannya seperti apa, ikatan oksigennya di mana, harus bisa jelaskan. Maka seorang pebisnis network marketing khususnya umumnya di semua bisnis harus memahami apa yang dijual. Di kuaya yang dijual apa? Air minum. Maka dipahami betul oksigennya kok bisa seperti itu. Kenapa deminnya? Bedanya dengan air ini apa? Kenapa? Dan kalau minum kok rasanya pahit? Ada yang manis, ada yang sepet, itu kenapa? Ada yang BAB-nya agak sedikit misalkan cair, ada yang mungkin BAB-nya hitam, ada yang air seninya mungkin kok keruh setelah minum kuaya, macam-macam. Nah ini harus bisa jawab. Lah untuk bisa jawab itu harus paham betul yang dinamakan dengan produk knowledge. Jadi yang pertama adalah tidak dipelajari. Oke. Kemudian kesalahan yang kedua adalah hampir 80% tidak mau mempelajari, kalaupun mau tidak maksimal pengetahuannya tentang apa? Sistem knowledge-nya atau marketing plan-nya. Ya, yang pertama pahami produk, yang kedua pahami marketing plan-nya. Hukum-hukum syariahnya yang dipakai, muamalahnya seperti apa, sistemnya bagaimana. Ini 80% belum paham. NKO 1, NKO 2 berapa kali saja setelah kita cek di konsultasi, di mentoring juga ternyata masih nggak paham ternyata. Kenapa ada di situ tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan tingkat 15? Kenapa kok digitukan? Kenapa kok harus dipecah-pecah 3.300 menjadi beberapa bagian? Kenapa harus 5? Kenapa harus 10? Kenapa harus 15? Kenapa harus 30 unit omsetnya per bulan? Itu dipahami dulu. Kesalahan teman-teman tidak memahami marketing plan atau memahami bisnis muamalah syariahnya. Ini bahaya. Kemudian ketika ditanya ini haram halalnya di mana? Ini jangan-jangan MLM yang menggunakan sistem yang haram. Ya Anda harus bisa jawab. Kalau bagaimana Anda bisa jawab kalau Anda nggak paham sistem networknya, nggak paham sistem muamalahnya. Ya di YouTube sudah kita jelasin tentang syariahnya atau muamalah di kuaya ya, dari akad al-bai sampai akad jualahnya kita sudah jelasin ya. Monggo nanti dicek, dilihat lagi ya. Jadi itu pelajari, pahami tentang sistem knowledge-nya atau marketing plan-nya. Banyak teman-teman pelaku network marketing gagal itu karena apa? Nggak paham marketing plan-nya. Apa itu marketing plan? Ya, rencana atau alur atau teknik pemasarannya, marketingnya. Ya, susunan teknik marketingnya atau caranya. Planning dari marketing plan-nya seperti apa? Plan-nya itu seperti apa harus paham. Sampai detail. 80% nggak paham di kuaya, maka bonusnya juga kecil-kecil. Ada yang paham, ya ada yang paham, cuma sebatas paham. Begitu buka di username, masuk ke login, user ID-nya dimasukin, bahkan masukkan user ID di password aja nggak paham. Padahal itu kantor jenengan di situ, kantor Anda di virtual office itu.
Bagaimana Anda mengetahui bisnis Anda? Ya di virtual office itulah. Kalau itu aja Anda nggak bisa buka, passwordnya lupa, username-nya lupa, bahkan nggak tahu. Nah gimana Anda mau sukses Bapak Ibu sekalian? Ya gitu ya. Jadi jangan disalahkan perusahaannya terus. Kasihan yang bikin perusahaan, yang bikin sistem ya itu udah diuji. Padahal yang tidak sukses itu Anda, karena apa? Tidak paham sistemnya, tidak paham muamalahnya, tidak paham marketing plan-nya, tetapi yang disalahkan perusahaannya.